Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS praktikum KKPMT 2. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Nur Harisa, NIM-nya D22-2020-03029. Soal yang pertama, macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari yang letaknya di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya untuk menghasilkan hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar hipofisis memiliki dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Hormon yang dihasilkan lobus anterior adalah hormon ACTH, yaitu merangsang produksi hormon adrenal. Kemudian ada hormon FSH dan LH sebagai regulator atas fungsi ovarium dan testis. Kemudian ada hormon pertumbuhan atau GH untuk anak-anak, membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat, dan untuk orang dewasa sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Kemudian menghasilkan hormon proaktin yang menstimulasi produksi ASI pada wanita. Kemudian juga menghasilkan hormon perangsang tiroid atau TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya sendiri. Kemudian ada hormon yang dihasilkan lobus posterior, yaitu hormon ADH yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin. Kemudian juga menghasilkan hormon oksitosin yang mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan seperti memproduksi ASI. Kemudian yang kedua, ada kelenjar pineal. Letaknya di dalam otak. Fungsinya mensekresikan melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun tidur, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Letaknya di bagian bawah leher, dekat dengan jakun. Fungsinya untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 yang memiliki peran dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian juga menghasilkan hormon kalsitonin yang membantu tubuh dalam mengatur kadar kalsium dalam darah serta pembentukan tulang. Kemudian yang keempat, ada kelenjar paratiroid yang letaknya di bawah kelenjar tiroid. Fungsinya untuk mengatur pelepasan kalsium, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan dan minuman, merangsang pembentukan vitamin D, meningkatkan penyerapan kalsium, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Kemudian yang kelima ada kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Letaknya di dekat dengan lambung, fungsinya mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon, yang berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Kemudian yang keenam, ada kelenjar gonad. Pada pria terletak di testis dan pada wanita terletak di ovarium. Fungsinya kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks. Pada testis, menghasilkan hormon pria, testosteron yang memberikan karakter pria. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Kemudian pada ovarium atau indung telur, yaitu mensekresikan estrogen dan progesteron yang hanya dihasilkan pada wanita. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar adrenal, letaknya di atas organ ginjal. Fungsinya ada dua, yaitu di bagian luar korteks adrenal, yaitu memproduksi 3 hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengatur kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Kemudian ada medula adrenal, yaitu yang bagian dalam, berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan noradrenalin pada saat stres. Kemudian yang terakhir ada kelenjar timus yang letaknya di daerah dada. Fungsinya memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin, yaitu kelenjar adrenal. Yang pertama, tubuh merasakan situasi berbahaya atau stres.
Kemudian informasi tersebut dikirim ke bagian otak yang disebut amigdala, yang berperan dalam pemrosesan emosi. Kemudian amigdala mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang akan berkomunikasi dengan tubuh melalui sistem saraf simpatik. Hipotalamus mengirimkan sinyal melalui saraf otonom ke medula adrenal. Medula adrenal merespon dengan melepaskan adrenalin ke dalam aliran darah. Kemudian dalam aliran darah, adrenalin mengikat reseptor pada sel hati untuk memecah molekul gula yang lebih besar, yaitu glikogen, menjadi gula yang lebih kecil dan lebih mudah digunakan, yaitu glukosa, sebagai dorongan energi. Adrenalin mengikat reseptor pada sel otot di paru-paru yang membuat bernafas lebih cepat. Kemudian, adrenalin merangsang sel-sel jantung untuk berdetak lebih cepat. Adrenalin memicu pembuluh darah berkontraksi dan mengarahkan darah ke kelompok otot utama. Kemudian adrenalin membuat kontraksi sel otot di bawah permukaan kulit untuk merangsang keringat. Dan terakhir, adrenalin mengikat reseptor di pankreas untuk menghambat produksi insulin. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.